Wih, udah 5G nih. Di sini bisa buat WFH tanpa takut sinyal ngadat. Hai guys. Kira-kira seberapa sering kita dengar pernyataan itu? Apa sih sebenarnya 5G itu? Mari kita telusuri bersama. Teknologi 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan penggugahan data 10-20 kali lebih cepat dari kecepatan internet generasi sebelumnya. Teknologi ini menghadirkan 3 hal baru, yaitu saluran yang lebih luas, latensi yang lebih rendah, dan lebih banyak bandwidth, yang mana akan meningkatkan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat sekaligus. Kira-kira keunggulan apa saja ya yang dimiliki 5G apabila dibandingkan dengan jaringan yang lain? Pada praktiknya, teknologi jaringan 5G masih berupa konsep yang keunggulannya belum terpampang dengan jelas. Tetapi jika melihat lebih dalam lagi dalam konsep 5G, maka bisa disimpulkan beberapa kelebihan 5G. Seperti ini contohnya. Yang pertama itu, 5G memiliki kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibanding 4G atau jaringan yang lain, sehingga membuat penggunanya akan lebih nyaman memiliki kecepatan 1 mili per detik untuk transfer data dari satu telepon ke telepon yang lain. Kemudian yang ketiga itu, teknologi jaringan 5G memberikan kelebihan yang sulit disamakan dengan teknologi lain, yaitu bisa terkoneksi dengan alat lainnya seperti peralatan rumah tangga, telepon, dan mobil. Dengan melihat keunggulan 5G tadi, terlihat jelas bagaimana kecepatan 4G yang saat ini sudah terhitung sangat cepat, tapi bisa dikalahkan dengan mudah dengan kecepatan 5G. Bahkan menurut prediksi, kecepatan yang dimiliki jaringan 5G bisa mencapai 800 Gbps. Lalu bagaimana dampak 5G bagi teknologi telekomunikasi di Indonesia? Jaringan 5G sudah ada di Indonesia sekitar 1 tahun terakhir. Lalu bagaimana perkembangan jaringan cepat itu sekarang? Untuk wilayah cakupannya masih terbatas. Beberapa kota di antaranya seperti Jabodetabek, Bandung, Solo, dan Medan. OpenSignal dalam laporannya mengatakan meski masih dalam tahap awal, 5G sudah memberikan peningkatan signifikan pada pengalaman seluler jika dibandingkan dengan teknologi 3G dan 4G. Ini terlihat dari kecepatan download dan upload yang jauh di atas kedua jaringan pendahulunya. Untuk kecepatan unduh, pengguna dengan 5G rata-rata 64,3 Mbps, angka ini 3,9 kali lebih cepat dari 4G, dan untuk 3G sebesar 10,8 kali lebih cepat, dikutip dari laman resmi OpenSignal. Sementara untuk kecepatan unggah, 5G menghadirkan kecepatan rata-rata 19,6 Mbps, sementara 4G kecepatan 7,4 Mbps, artinya 5G lebih cepat 2,6 kali. Kesenjangan antara 3G dan 4G bahkan lebih tinggi. Rata-rata kecepatan unggah 4G pengguna kami 3,6 kali lebih cepat dari kecepatan mereka saat terhubung ke 3G, jelas OpenSignal. Di sisi streaming, OpenSignal menyebut pengguna menikmati menggunakan 5G dengan nilai pengalaman video very good, sekitar 65-75. Ini dibandingkan dengan 4G, yakni fair, 40 sampai dengan 55, serta 3G mendapatkan nilai poor atau di bawah 40. Lalu, media telekomunikasi apa saja yang mendukung 5G? Yang pertama yaitu internet. Internet merupakan jaringan elektronika yang menghubungkan jaringan komputer ke komputer di seluruh dunia. Dan dengan internet, kita juga bisa mencari berita-berita di seluruh dunia dengan mudah. Nah, pengaruh apa sih 5G pada internet ini? Pengaruhnya yaitu kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat, karena dengan adanya 5G ini kita mendapatkan kecepatan internet itu bisa di atas 100 Mbps. Yang kedua yaitu smartphone. Dengan adanya 5G, maka smartphone kita akan lebih mudah digunakan karena kita jadi lebih cepat untuk mencari berita di internet maupun dari aplikasi lain. Tentunya tidak sembarang smartphone yang bisa digunakan untuk 5G. Untuk smartphone yang keluaran 2018 mungkin belum ada 5G-nya, tetapi untuk yang sekarang kebanyakan sudah ada 5G-nya. Selain dari dua media tersebut, menggunakan internet mendapatkan sinyal
5G dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan sinyal 4G maupun 4G+. Dengan tersedianya layanan 5G yang merata, hal ini tentunya akan membawa masyarakat Indonesia untuk mengembangkan teknologi di Nusantara dan memunculkan peluang untuk berinovasi, khususnya untuk wilayah pelosok Indonesia dengan ketersediaan jaringan dengan kecepatan kurang baik. Kendala utama dari pembangunan jaringan telekomunikasi ini adalah listrik. Masih banyak ditemukan di wilayah pelosok yang terpencil di Indonesia yang belum terakses oleh listrik. Lalu, apa kabar dengan jaringan 5G yang ingin beroperasi di wilayah terpelosok Indonesia?